Halo saudara-saudari, sahabat Koram Deo Worship Center and Studies. Shalom semuanya. Semoga anugerah Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita boleh mengisi seluruh hati sehingga kita siap menerima arahan dari Roh Kudus. Topik ke-6 percakapan kita adalah mengenai persembahan. Kita tahu saudara-saudari, banyak gereja mengalami pergumulan semasa pandemi karena jumlah persembahan menurun cukup drastis. Di tengah pergumulan demikian, tentu elemen persembahan menjadi komponen penting yang tidak bisa dihapus begitu saja dalam kebaktian online. Dulu sebelum pandemi, kalau kita ingat, mungkin ada yang kasak-kusuk membicarakan gereja yang mengatur persembahan secara digital. Tetapi sekarang pandemi, semua gereja menggunakan metode tersebut. Memberi persembahan dengan media digital menjadi norma. Saya kira metode digital dalam memberi persembahan bukan isu yang perlu dipermasalahkan berlebihan. Kemudian apa yang diberikan, berapa banyak yang diberikan, juga tidak dijadikan ukuran oleh Tuhan Yesus. Kita ingat dalam Injil, Tuhan Yesus malah memuji janda miskin yang memberikan sedikit menurut mata dunia, tetapi persembahan itu adalah seluruh penghidupannya. Kemudian Mazmur 50 juga mengingatkan, semua yang kita persembahkan adalah kepunyaan Tuhan. Lalu dalam kitab Imamat, Tuhan memerintahkan persembahan korban bisa memiliki wujud yang beragam dari hewan sampai hasil bumi. Kita harus ingat bahwa Tuhan Allah di dalam Alkitab tidak bisa disogok. Kebenaran tersebut sebenarnya bersifat counterculture. Masyarakat pada waktu itu memberikan persembahan dengan mindset transaksional untuk memancing balik berkat dari Allah-Allahnya. Nah, saudara yang terkasih, Tuhan Allah yang kita sembah tidaklah demikian. Berarti yang perlu jadi sorotan adalah mengapa kita memberi persembahan. Sebab apapun yang kita persembahkan, sekali lagi, semuanya adalah milik Tuhan. Lalu mengapa Tuhan mengajarkan kita memberi persembahan? Hal ini yang tampaknya belum terlalu digarisbawahi dalam berbagai kebaktian. Ketika pandemi menutup semua gereja, kebaktian jadi online, esensi memberi persembahan juga kurang mendapat sorotan. Buktinya adalah mayoritas gereja mengajak jemaat berikan persembahan lalu menutup dengan doa persembahan. Tetapi ajakan untuk bersyukur secara personal dan spesifik sering terlupakan. Bukankah mengucap syukur adalah esensi memberi persembahan? Dengan kata lain, pandemi ini sebenarnya membuka kesempatan supaya kita lebih menghargai hal-hal ordinary yang selama ini kita kurang atau tidak syukuri. Saya percaya tiap minggu ada hal spesifik yang bisa disyukuri. Jika kita mengajak jemaat memikirkan apa yang patut disyukuri, maka tiap minggu kita bisa ketemu hal-hal berbeda dari kehidupan sehari-hari yang layak disyukuri. Bukankah ucapan syukur juga menjadi perintah yang banyak sekali diajarkan dalam Perjanjian Baru? Pandemi ini betul-betul menguji kita dalam hal bersyukur. Untuk itu, kebaktian gereja perlu memprioritaskan ajakan bersyukur yang diwujudkan salah satunya lewat persembahan uang. Namun persembahan materi berupa uang bukan satu-satunya. Dorongan untuk bersyukur dengan personal dan spesifik dapat meningkatkan aksi-aksi pemberian persembahan. Dengan demikian, jemaat mendengar bahwa gereja bukan hanya minta persembahan. Saya pakai istilah minta karena itulah yang bisa dirasakan oleh jemaat. Sebagai gereja, kita perlu peka dengan kondisi keuangan jemaat di tengah pandemi ini. Hanya mendorong jemaat memberi persembahan tanpa ajakan mengucap syukur adalah tindakan yang kurang peka secara pastoral. Jika gereja minta persembahan, ini bisa menimbulkan perasaan bersalah dalam batin jemaat atau sebaliknya. Jemaat perlahan-lahan menjadi tawar hati
terhadap gereja. Mari kita berubah dalam pelaksanaan elemen persembahan di kebaktian minggu. Ajaklah saudari kita mengucapkan syukur lewat doa syukur personal yang spesifik. Dorong saudara-saudari kita, termasuk anak-anak kita dan remaja, untuk mensyukuri anggota keluarga yang masih sehat. Mari motivasi saudari kita bersyukur untuk generasi muda di gereja yang bersedia muncul melayani demi kelancaran kebaktian online. Lalu pekalah dengan saudara-saudari kita yang tidak bisa menggunakan alat-alat digital untuk memberi persembahan. Tentu cara-cara kreatif lainnya bisa diciptakan supaya wujud ucapan syukur bisa dinyatakan dengan konkret. Kita tidak menghapus elemen persembahan, tetapi kita perlu menyesuaikan sesuai fokus yang esensial, yaitu ucapan syukur. Mengucap syukur secara konkret, inilah yang memfasilitasi pertumbuhan iman yang tahan uji untuk melewati seluruh pandemi ini. Semoga perjumpaan kita nanti bisa lebih mencerahkan lagi. Karena saya percaya cukup banyak isu praktis lain seputar persembahan yang kita hadapi bersama. Kiranya berkat, jamahan, dan proteksi dari Allah Tritunggal menyertai saudara-saudari sekalian.